Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tadi ba'da subuh kita mengingat-ingat nikmat Allah berupa nikmat iman, pada zuhur ini kita lagi dan lagi menceritakan nikmat Allah Ta'ala yang besar juga, yaitu nikmat kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara tegas, jelas dan gamblang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebut kita sebagai umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian semuanya adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk seluruh umat manusia. Kalian mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran dan beriman kepada Allah. Hadirin yang mulia, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Nabi Musa alaihi salam berdoa 10 kali. Berdoa 10 kali agar menjadi nabi umat ini. Allahumma inni ajidu fil alwah ummatan humul akhirunal awwaluna faj'alhum ummati. Ya Allah, aku mendapati dalam lembaran-lembaran Taurat umat yang datangnya paling belakang, datangnya paling terakhir, tapi masuk surganya paling awal. Ya Allah, jadikanlah mereka umatku. Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa wahai Musa, mereka itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datangnya paling akhir, masuk surganya paling awal. Ini sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal jannata hurimat 'alal umami kullihim hatta tadkhulaha ummati. Sesungguhnya surga dilarang dimasuki umat-umat manapun, dari Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Isa alaihi salam, umatnya dilarang masuk surga, enggak boleh. Pintunya ditutup dulu, enggak boleh dimasuki dulu sebelum seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk lebih dahulu ke dalam surga. Jadi Pak, kita datangnya paling akhir Bapak Ibu, tapi masuknya paling awal. Bayangkan saja antrian BPJS atau antrian sembako atau antrian apa, kita paling belakang. Tapi karena kita kenal dekat dengan petugasnya, kita dipanggil dari depan. Pak, Bu, sini langsung aja ke depan, enggak usah antri. Jadi antrinya padahal panjang begitu, tapi kita langsung disuruh di depan. Betapa leganya kita, betapa dimuliakannya kita. Yang kedua, Nabi Musa alaihissalam baca lagi Taurat. Lalu dia menemukan lagi, Allahumma inni ajidu fil alwah ummatan kaffaratu khatayahum as-salawatul khams faj'alhum ummati. Ya Allah, aku mendapati di dalam Taurat umat yang mana tebusan dosa-dosa kecil mereka itu hanya dengan sholat 5 waktu saja. Yaitu kita umat Nabi Muhammad ini sholat 5 waktu, otomatis dosa kecil antara satu sholat dan yang lainnya itu terhapus tanpa taubat. Jadi kita misalnya dosa kecil ada di antara tadi sholat subuh sampai sholat duhur ya, ada dosa-dosa kecil, kata-kata ataupun mata melihat yang dilarang, hal-hal yang masih tergolong dosa kecil, itu otomatis langsung terhapus. Sebagai kafarohnya adalah kita mengerjakan sholat 5 waktu. Subhanallah. Kalau dosa besar memang harus bertaubat, tidak bisa tanpa taubat. Dosa besar seperti membunuh, berzina. Tapi kalau dosa-dosa kecil, sekedar sholat saja, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu akan otomatis menghilangkan keburukan-keburukan. Dan Nabi Musa minta lagi, ya Allah, jadikan mereka umatku. Allah Ta'ala lagi-lagi menjawab, hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa wahai Musa, mereka itu umat Nabi Muhammad.
Itu terus Pak sampai 10 kali. Akhirnya di terakhir kali Nabi Musa doanya tidak lagi menjadi nabi. Allahumma ja'alni min ummati Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kalau aku tidak boleh jadi nabi, bolehkan aku, izinkan aku jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Pak pengen jadi umat. Ya. Tapi itu pun tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Hanya saja Allah menghargai usaha Nabi Musa, sehingga Allah Ta'ala menyebut Nabi Musa sebagai nabi yang namanya terbanyak disebut dalam Al-Quran. Coba cek 28 juz ada semuanya nama Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad lebih sedikit, Nabi Isa lebih banyak dari Nabi Muhammad tapi juga sedikit. Tapi nama Nabi Musa mulai dari juz awal sampai juz akhir itu kalau di total ada 28 juz yang menyebut Nabi Musa alaihissalam sebagai penghargaan dari Allah atas usahanya tidak putus asa terus berdoa. Hadirin yang mulia, dan Nabi SAW juga bersabda, "U'titu min hadhil ummati 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisab." Hadis riwayat Imam Ahmad. Aku telah dikaruniai oleh Allah dari kalangan umat ini 70.000 orang akan masuk surga tanpa dihisab. Dalam riwayat yang lain wala iqabin, dan tanpa disiksa sama sekali. Jadi begitu dibangkitkan mengalami medan mahsyar atau padang mahsyar, langsung disuruh masuk ke dalam surga, melewati sirat langsung masuk surga, tidak disiksa, tidak diazab, tidak merasakan sedikit pun azab api neraka. Dari yang mulia berapa jumlahnya? 70.000. Pak Ustadz, kalau 70.000 dari berapa miliar ini kemungkinan masuk sangat amat sedikit ini. Kira-kira pikiran kita begitu ya Bapak Ibu. Nah, pikiran Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu pun demikian. Ya Rasulullah, istazid rabbak. Wahai Rasulullah, minta tambah kepada Tuhanmu. Itu sedikit kalau 70.000. Minta tambah wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta tambah kepada Allah. Fastazadtu rabbi, lalu aku minta tambah kepada Allah Tuhanku. Wa a'tani ma'a kulli alfin 70,000 akhar, dan Allah memberikan kepadaku beserta setiap dari 1.000 orang dari 70.000 tadi bisa mensyafaati 70.000 yang lain. Bagaimana hitungannya? 1.000 menggait 70.000. Berarti mudahnya satu orang mensyafaati 70 orang. Jadi nanti dari 70.000 yang pertama itu dengan izin Allah akan mensyafaati 70. Berarti 70.000 kali 70. Berapa itu? 4,9 juta kurang lebih. 4,9 juta dari kalangan umat ini akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Subhanallah. Lagi-lagi Abu Bakar minta lagi kepada Nabi, ya Nabi, minta lagi kepada Tuhan Anda. Nabi SAW kemudian berdoa lagi, fastazadtu rabbi wa a'tani ma'a kulli wahidin 70,000 akhar. Kemudian Allah Ta'ala memberikan kepadaku lagi dari 70.000 yang pertama tadi, mereka bisa mensyafaati 70.000 yang lain. Berarti 70.000 kali 70.000 berapa Bapak Ibu? 4,9 miliar plus 70.000 yang pertama dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW akan masuk surga tanpa hisab. Nah, kalau 4,9 miliar beranilah agak sedikit berharap ya. Masya Allah, semoga kita semua yang di sini termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Karena neraka itu Masya Allah panasnya luar biasa. Dan di antara sebab orang masuk surga tanpa hisab dalam hadis Nabi, orang menjaga sholat berjamaah walaupun sibuk kerja, sibuk bisnis seperti apapun. Jadi di dalam riwayat hadis ada nanti pada hari mahsyar akan ada nada munadin, seorang malaikat yang mengumumkan mana orang-orang yang dahulu di dunia perniagaan mereka, bisnis mereka tidak melalaikan mereka dari sholat, dari mengingat Allah, mendirikan sholat berjamaah, mana mereka itu? Lalu bangkit satu rombongan, lalu Allah Ta'ala perintahkan sana masuk surga tanpa hisab. Jadi kita walaupun sibuk di job site ini, kerja apapun, kesibuk apapun, untuk sholat jamaah kita prioritaskan.
Insyaallah semua niat amal dan disampaikan insyaallah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya dan umatnya yang terbaik, yang masuk surga tanpa hisab, yang menjaga solat hingga akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Benarnya datangnya dari Allah, kesalahan kekurangan dari pribadi kami mohon diikhlaskan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.